Halo, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Rizka Trisnawati. Video kali ini aku akan bagikan tips and tricks mengenai bagaimana aku manage waktu buat belajar, kemudian jadwal belajarnya juga. Untuk jadwal belajar aku buat kayak gini. Kelihatan nggak? Aku buat warna-warni kayak gini. Aku buat warna-warni kayak gini biar menambah semangat aku juga buat liatnya, buat gak mumet, biar gak mumet kan ya. Biasanya kalau kita lihat jadwal-jadwal, apalagi jadwal belajar, suka mumet banget. Jadi ini adalah jadwal yang aku buat. Yang pertama ada prediksi jadwal penting LTMPT. Ini adalah gambaran besar dari bulan ke bulan, bulan ke bulan. Jadi waktunya itu aku bagi jadi normal, kemudian tidak normal. Yang normalnya itu adalah jadwal LTMPT sebelum pandemi, sebelum COVID. Dan yang tidak normal itu yang kayak jadwal darurat. Soalnya kan pas waktu 2020, pas waktu aku itu sangat darurat banget. Lagi darurat-daruratnya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu bisa dipakai untuk study time, untuk waktu belajar. Dari Februari biasanya itu buat akun LTMPT. Kemudian Maret daftar UTBK-nya, kayak buat daftar prodinya kemana, kampusnya kemana. Kemudian April biasanya UTBK-nya, pelaksanaan hari H-nya. Kemudian Mei pengumumannya, Juni daftar pengumumannya. Pengumuman itu antara Mei sampai Juni. Pokoknya ini secara garis besar gambaran waktu yang diselenggarakan LTMPT. Yang tidak normal, yang ini masih kesini sampai kesini itu sama aja, tapi yang tidak normalnya Juni baru daftar dan Juli pengumumannya. Kemudian ada jadwal materi 2020 sampai 2021. Aku Oktober, November, Desember ini jadwal materi dari buku materi dari Januari sampai pertengahan Februari. Latihan soal dari file, kemudian buku SNPTN dari soft file juga. Kemudian Februari sampai Maret latihan soal TO online, terus akses video belajar, kayak akses video belajar online gitu. Aku juga waktu itu sambil belajar kayak bahasa Inggris gitu, soalnya kan waktu luang juga kan, mumet juga kalau harus belajar kayak pelajaran sekolah gitu. Jadi aku kemudian sini jadwal belajar harian, balik lagi disesuaikan dengan kemampuan kalian. Aku buat dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Minggu ada gak sih? Minggu enggak. Biasanya itu Minggu itu karena waktu buat istirahat kan. Jadi jam 7 sampai jam 8 aku gunain buat UN dan Inggris. UN itu kayak berita dari United Nation, PBB kayak gitu, karena aku lagi suka banget sama berita-berita di PBB gitu kan. Terus buat memperluas wawasan juga. Jadi dari jam 7 sampai jam 8 aku baca berita, kemudian belajar Inggris juga. Kemudian jam 8 sampai jam 9.30 aku belajar secara geografi, ekonomi, kayak buat yang sosumnya, pelajaran sosumnya gitu. Terus istirahat. Terus jam 10 sampai jam 12 TPS-nya kayak kuantitatif bahasa Indonesia, bacaan dan menulis kayak gitu. Gitu sih untuk pembagiannya jadwal belajar harian. Kayak gini. Dan yang terakhir jadwal belajar sore sampai malam. Kenapa aku buat ini? Karena aku rasa kalau belajar di siang aja itu
kurang banget, masih kurang karena aku belajar dari awal lagi, dari nol lagi, dari dasar lagi untuk pembelajaran sosum untuk IPS. Jadi aku buat lagi untuk jadwal belajar sore dan malam. Aku mulai start dari jam 4 sampai jam 5. Start lagi dari jam 4. Jam 4 sampai jam 5. Geografi, ekonomi, sosiologi kayak gitu lagi. Pembelajaran IPS lagi. Kemudian ini untuk yang sore, yang di atas untuk yang sore, yang ini untuk yang malam. Untuk sorenya cuma 1 jam dari jam 4 sampai jam 5. Kemudian yang malamnya dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Itu aku buat untuk belajar TPS. Jadi sorenya buat IPS-nya, malamnya untuk TPS-nya. Kayak gini. Mungkin ini untuk jadwal pembelajaran aku yang aku buat kayak gini. Kalian bisa buat sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Ini untuk gambaran besarnya. Aku bagi jadi prediksi jadwal penting LTMPT dari bulan ke bulannya, kemudian jadwal materinya secara keseluruhan, apa yang pengen kita pelajari, kemudian jadwal belajar hariannya, kemudian belajar sore dan malam. Kayak gitu. Ini harus warna-warni ya biar kamu Ini adalah jadwal menurut aku, kemampuan aku, tapi kalian bisa buat jadwal sendiri, sesuaiin dengan kemampuan kalian, dengan cara belajar kalian, dengan waktu yang enjoy buat kalian belajar, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Bukan tips, rekomendasi buku atau buku yang aku pelajarin waktu aku gap year, waktu aku belajar UTBK, SBMPTN. Sebenarnya sih nggak beli buku juga gak apa-apa kan, karena banyak kan sekarang dari online gitu, kayak soal-soal, pembahasan, terus kayak materi-materi juga kan banyak yang dari online untuk sekarang. Pertama aku belajar dari buku The King SBMPTN Sosum. Kayak gini, setebal ini. Ini The King Sosum, kemudian The King TPS UTBK. Ada ini. Kemudian aku beli buku Wangsit SBMPTN, ini untuk TPS-nya. Dan buku Wangsit Platinum Spoiler. Ini itu jadi satu buku, satu materi. Aku beli ke 5 buku. Dari ekonomi, sejarah, sosiologi, kemudian matematika, sosum juga ada. Terus apa lagi yang belum ke ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, matematika, sosum. Ini pakai ini. Dan buku Menguasai IPS Sistem Kebut Semalam. Ini sih yang paling aku sering banget baca karena ini kan ringkasan seputar IPS. Dari temen aku SNMPTN. Sebenarnya buku ini aku pinjam dari temen aku, cuma karena aku baca terus-terusan jadi nggak aku kembaliin. Terus dianya juga bilang nggak dipakai, nggak dibaca juga sama dianya, jadi ya udah dikasih ini dari temen aku. Thank you.
Di sini aku ada buku dari Simple Master yang grammar sama conversation sama yang crucial word. Ini buku aku waktu belajar, pas belajar. Itu adalah buku yang aku baca selama gap year, selama mempersiapkan UTBK aku. Semangat pada kalian para pejuang SNM, SBM, ataupun mandiri, ujian mandiri di 2022. Semoga sukses, semoga dilancarkan segala prosesnya, semoga berhasil lolos, dan tentunya bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan, ke jurusan prodi yang kalian inginkan, dan enjoy terus. Bye-bye!